Ya. Yang kedua, menganggap hari itu hari kesedihan. Setiap sebelum Muharram, orang pukul-pukul, ya, pukul dada, pukul pipi, melukai badan, begitu. Ya. Kemudian mencari sasaran. Setiap 10 Muharram mencari sasaran. Apa sasarannya? Siapa lagi yang enggak setuju dengan ritual itu, dianggap dia musuhnya Ahlul Bait. Nah, itu kebodohan yang luar biasa. Ya, dicari lagi. Siapa ini yang enggak mau? Siapa yang melarang? Kita umat Islam meyakini bahwa Imam Husain, sekarang ini Imam Husain muazzaz, mukarram, ya, dimuliakan dengan segala kenikmatan barzakhi. Senang Imam Husain bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkumpul dengan ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita meyakini itu, ya. Bagaimana kemudian kalau orang yang enggak mau ikut pukul-pukul seperti itu, seperti yang dilakukan orang-orang kemudian yang mengatakan bahwa berarti dia enggak cinta pada, enggak, kita enggak seperti itu. Kita punya cinta. Cinta kita peneladanan kepada Imam Husain. Ya, bagaimana kita meneladani Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu? Ya, kita lihat akhlaknya. Itu lebih baik daripada sekedar menangis. Ya, dengan menangis menimbulkan apa? Kebencian kepada orang-orang yang bukan melakukan karena kebodohannya. Di situ melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Ali, melaknat Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dilaknat dalam acara itu. Apa ini? Ya, enggak boleh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. As-sakhaa'u, sifat dermawan. Wa minal munjiyati as-sakha' wa muasatul ikhwan wa qadha hawaijil muslimin. Sebagian daripada munjiat, sifat yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, as-sakha', dermawan. Ya, as-sakha'. Lawannya bakhil, pelit, ya, pahit. Apa lagi? Kikir. Wa muasatul ikhwan, takwa wa muasatul ikhwan, berbuat kebaikan kepada saudara. Wa qada'u hawaijil muslimin, dan mengabulkan hajatnya orang muslim. Ya, ini semua termasuk dari al-munjiyat. Tapi di bab ini ditekankan adalah sakha', dermawan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu darul asqiya. Al-jannatu darul asqiya. Surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Ya. Surga itu tempat rumahnya orang-orang dermawan. Rawahu Ibnu Adi. Kenapa asfiya? Ya, takwa, membantu kepentingan orang,
Karena nafaknya kalau sakha itu manfaatnya mutaaddi kepada orang lain. Kalau orang yang sholat ibadah malam itu buat dirinya. Tapi kalau dermawan untuk siapa? Untuk orang lain. Begitu. Semua ibadah yang manfaat untuk orang lain pasti lebih baik daripada ibadah yang sifatnya sendiri. Semua, ya. Apa aja? Apa semua ibadah yang manfaatnya semakin banyak orang mengambil manfaat di situ, maka dia lebih baik. Bangun masjid, madrasah, ya, mengajar, belajar dulu, kemudian baru mengajar supaya nggak salah. Itu semua manfaatnya mutaaddi, artinya untuk orang lain. Membangun sumur, menggali sumur, kemudian pahalanya diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal, guru dan sebagainya, semua. Ya. Begitu juga dosa. Dosa yang pribadi dengan dosa untuk orang lain yang ditularkan kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dosa apa aja. Dosa yang dengan dosa itu akhirnya diteruskan oleh orang-orang lain. Di apa tadi? Ya kerusakan yang ada. Penemu kejahatan yang menemukan jenis narkoba yang baru. Jariah itu amalnya. Ya, dijual lagi, dipakai orang terus. Gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'am mustaqi dawaun." Makanan dari orang-orang yang dermawan, dawa. Dawa apa maksudnya? Jadi obat. Kalau nanti datang kita bertemu dengan orang yang dermawan, makanannya itu suguhan yang dia berikan, kopi apa aja itu jadi obat. Ya. Wa ta'amus syahih da'us. Makanannya orang pelit itu jadi penyakit. Repot ya. Udah dia maksain, ya, mau servis orang, tapi makannya berat, nggak ikhlas, itu pelit. Makan pulang ada yang pilek, ada yang mahnya kambuh, ada yang karena pelit tadi ya. Makanya dahulu orang-orang soleh di antaranya kalau masuk ke rumah orang yang orang soleh, dia makan yang banyak. Karena tadi ditanya kenapa Imam Syafi'i waktu masuk ke rumah Imam Ahmad makannya banyak, padahal Imam Syafi'i biasa kesehariannya makannya sedikit, tapi waktu masuk kepada rumah muridnya, Imam Ahmad muridnya, tapi diyakini bahwa Imam Ahmad ini soleh, orang yang baik, nggak akan masuk ke rumahnya yang haram. Imam Syafi'i makan yang banyak. Waktu ditanya kenapa, wahai Imam, kamu kok makannya banyak? Kemudian dia mengatakan, aku yakin tidak ada uang haram yang masuk ke rumahnya Ahmad bin Hanbal, maka aku makan. Akaltu lil istishfa lal istishba. Ya, aku makan ini untuk mencari kesembuhan, bukan untuk mengenyangkan. Karena makan tadi obat, ya, baik, halal. Ini bisa difahami maksudnya bagaimana? Ya, bagaimana orang yang disebutkan tadi, orang yang pelit, orang yang jahat, uang yang syubhat, ya, itu akan menjadikan arti sakit zahir dan batin itu. Orang yang makan makanan yang syubhat tanpa dia sadari tiba-tiba malas, mau sholat subuh malas, apalagi sholat tahajud malas, ya, mau berbuat baik susah, mau hadir pengajian aja, jihad dulu, ya, panas dingin dulu di rumah, berangkat enggak ya, gelisah dulu ya, baru begitu. Itu gara-gara tadi ya konsumsinya itu dari makanan yang. Tapi kalau datang orang yang dermawan, maka jadi obat. Ya. Rahul Khatib, ya, diriwayatkan oleh Al Khatib.
Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma tala'at syamsun qattu illa wajal biha malakani yunadiyani Allahumma anfaq man anfaqa fa'aqibhu khalafa." Ya. Tidaklah setiap hari itu tidaklah terbit matahari setiap hari illa wa bijanbiha malakan yunadiyani. Jadi setiap subuh terbit matahari itu ada dua malaikat yang berdoa, doanya lain-lain. Doa malaikat yang pertama, Allahumma man anfaqa fa'aqibu khalafa. Kalau tahu dalam riwayat yang lain, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Apa doanya? Malaikat itu mendoakan, ya Allah, siapapun yang menermakan uangnya di jalan Allah, jalan yang baik, membantu orang setiap pagi, didoakan oleh para malaikat apa? Khalafa. Fa'aqibhu khalafa. Kasih ganti ya Allah. Malaikat yang mendoakan. Bayangkan. Ya? Itu tinggal amin-amin aja, amin. Orang-orang yang baik. Pagi. Khalafa. Wa man amsaka fa'aqibhu talafa. Yang pelit, bagi yang pelit ya Allah, ini doanya malaikat ya. Bagi yang pelit fa'aqibhu talafa. Jadilah sesuatu kehilangan, kehancuran, ketidakberkahan untuk orang yang tidak pernah mendermakan. Cari kira-kira hari apa. Enggak harus banyak. Ya, tidak harus banyak, tiap orang beda-beda. Ya. Maka sabaqa dirhamun, dalam hadis disebutkan sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Gitu. Ya, ada orang dia punyanya cuma itu. Begitu kan? Yang dimiliki hanya itu dikasih. Ya, bisa mendahului yang 1000. 1000 kenapa? Karena dia punya miliaran uangnya. Ya, dia keluar 1000 nggak ada apa-apa. Yang ini keluarinnya berapa? 1 dirham. Ternyata di rumah ada berapa? Cuma ada 2 dirham. Ya, jadi orang punya 20.000 yang dikeluarkan 10.000, udah bagus itu. Tapi orang punya miliaran ngeluarin 100, misalnya begitu, atau 1000, kecil. Begitu. Jadi setiap pagi itu didoain orang yang dermawan dan orang yang pelit. Bebas mau yang mana itu? Ya. Yang punya, ya. Yang nggak punya, niat. Ya Allah, saya kalau punya, supaya dapat meraih doa tadi, saya mau menginfakkan harta. Udah cukup itu aja. Niat. Yang tahu siapa itu? Allah. Saya berdoa, ya Allah, saya kalau punya saya mau. Sedekah itu nggak banyak, nggak harus banyak ya. Yang penting ada yang dikeluarkan. Begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, ya, ilqallaha faqiran, temuilah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir. Wala talqahu ghaniyan, jangan kau temui Allah dalam keadaan kaya. Mana maksudnya? Faqala wa kaifa li bidzalik? Bagaimana itu ya Rasulullah? Ya, bertemu Allah dalam keadaan miskin, tidak dalam keadaan kaya. Pakai fali bidzalik. Qala ma ruzikta fala tukhabbi. Maksudnya, jika kamu mendapatkan rezeki, jangan kau simpan. Ya, maksudnya jangan simpan semuanya, tiap orang lain-lain dia. Ada orang kelasnya mau yang kelas yang mana ini? Oh, kelas seperti para sahabat, keluarin semua. Nah, itu berat yang begitu. Setengah udah bagus. Ya, 1/4 pun boleh lah. Ya, nggak bisa 2,5%. Ya, jangan sampai tidak mengeluarkan sama sekali. Dan itu sudah banyak contoh-contoh penyakit. Ada orang yang terkena penyakit yang tidak menurut dokter katanya nggak ada obatnya, dengan sedekah terobati, hilang penyakitnya. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis, dawu mardokum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah.
Jadi kalau ada kata dokter ini nggak mampu dah, kata dokter ini penyakit nggak ada obatnya, sedekah. Karena ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nggak boleh orang langsung putus asa. Ya ilmu kedokteran itu ada batasnya juga. Ada banyak penyakit kata dokter nggak ada obatnya. Terus kita nggak boleh berobat. Ya berobat, ikhtiar ya. Ya sudah cari kemana-mana. Salah satunya itu sedekah. Ya. Wa idza su'ilta fala tamna. Satu maksudnya bertemu dengan Allah Taala dengan fakir itu maksudnya bagaimana? Apabila kamu mendapatkan rezeki diberi rezeki oleh Allah Taala, jangan kau simpan. Maksudnya simpan semuanya maksudnya begitu, harus ada yang didermakan. Wa ma su'ilta fala tamna. Yang diminta jangan pernah kau cegah. Begitu. Ya. Jadi artinya jangan kau tahan. Ada orang minta, ya kasih aja seikhlasnya. Jangan sampai menolak. Kalau masih ada yang mau diberikan, berikan. Walaupun sedikit. Begitu. Walaupun sedikit kasih. Begitu. Ya. Nanti orang yang menerima, wah dikit amat. Nah, ya, cobaan itu. Itu cobaan. Ya. Yang penting kita tidak menahan atau tidak menolak. Yang diminta kasih. Qala wa kaifa li bidzalik. Kemudian Sayyidina Bilal berkata lagi, bagaimana ya Rasulullah itu? Berat ini. Ya. Kalau dikasih jangan disimpan, kalau diminta jangan ditolak. Gimana itu ya Rasulullah? Maksudnya berat dia bilang. Ya, berat ya Rasulullah. Bagaimana ini aku menghadapi ini? Kok berat begini? Coba dapat duit harus dikasihkan orang. Kemudian kalau diminta nggak boleh, tidak boleh menahan atau diberikan. Itu sudah bilang mengatakan, oke kali bidzalik. Bagaimana ini ya Rasulullah? Bagaimana aku? Maksudnya berat. Maksudnya ada berat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, huwa awinnar. Huwa kerjain itu perintah yang tadi atau pilihannya Anda neraka. Tidak ada pilihan lain. Huwa awinnar. Ya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta, ya jangan bentak, jangan ditolak dengan tolakan yang keras. Begitu. Kalau bisa diberi, kemudian seperti para cerita-cerita para ulama dahulu, ya memberikan dengan wajah senang supaya orangnya juga tidak terbebani. Kalau kita kasih muka kita cemberut, orang itu kepikiran tadi ya Allah saya udah jarang utang, saya benar-benar lagi perlu. Ya kalau nggak terpaksa juga nggak mau. Siapa sih yang mau minta? Kan nggak ada orang mau minta itu. Ya semua orang menginginkan untuk memberi yang normal. Yang normal, kalau semua ingin memberi. Tapi dalam keadaan terpaksa orang saya minta, kita pun jangan sampai menjadikan terbebani dia. Ya, ngasih cuma 5.000, ya, pakai mukanya cemberut lagi. Nah seperti itu, ya, semua hadapi dengan senang, gitu ya. Maka pilihannya tadi dikatakan huwa awinnar, itu terjadi itu tadi atau masuk neraka. Ya. Dzakarahu fi Zawajir, disebutkan dalam kitab Az-Zawajir, wa qala sahihun. Ini wa akhrajul Hakim wal Mustadrak. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi pada Sayyidina Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat begitu Rasulullah membagikan hartanya dapat, kemudian Rasulullah bagikan semua diberikan. Ya. Karom itu sifat dermawan. Itu zaman jahiliyah pun ada.
Jadi tidak di zaman jahiliyah itu semuanya buruk, enggak. Ada yang buruk. Buruk dalam hal apa di situ? Dalam cara menyembah. Tapi menyembah selain Allah itu yang buruk. Ya, itu nggak bisa jadi bagus. Oke, kalau sesembahan selain Allah nggak boleh orang Islam bilang, oh agama, ya, semua agama sama, nggak boleh, murtad nanti. Ya, nggak sama, beda. Tapi di zaman jahiliyah ada sesuatu hal-hal yang baik. Di antaranya dari kedermawanan, wafa, menepati janji. Nah, itu zaman jahiliyah pun bagus. Artinya dianggap itu sesuatu mulia. Wafa, malu dia. Ada orang kalau minta pertolongan datang ke kampung, orang datang minta tolong, berarti dia telah mempercayai kita, wajib ditolong. Apa yang bisa dilakukan pertolongannya? Sampai nyawa pun dibeli. Padahal itu nggak kenal. Jadi kalau ada orang punya masalah lari ke kampung ini, udah tolong saya tolong, itu ditolong dia. Akan dilindungi, itu zaman jahiliyah. Jadi enggak semuanya buruk. Buruknya itu karena dia tadi punya Tuhan, punya beberapa Tuhan, ya. Dia meyakini patung-patung itu Tuhan, begitu. Ada sebagian. Tapi dermawanan itu bagus. Jadi waktu Rasulullah membagi-bagikan, kemudian ada orang sudah habis, barangnya sudah habis. Orang datang lagi, ya Rasulullah, aku belum dapat. Itu sahabat sudah mendapatkan bagian, tapi aku belum dapat. Kata Nabi, habis. Ke pasar, kamu tak ambil di pasar apa yang kamu mau, nanti aku yang bayar. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Nabi, ya, begitu melihat sebegitu besarnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar melihat Rasulullah seperti itu atas dasar rasa cinta, sayang kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, Allah tidak memerintahkanmu sesuatu yang kau tidak mampu. Udah. Nah, gitu kan. Atas dasar apa ini? Cinta, takdim kepada Rasulullah. Ya. Tapi omongan itu tidak disukai oleh Rasulullah. Ya, tidak disukai. Dan wajah Rasulullah berubah. Sahabat yang lain tahu itu Rasulullah berubah wajahnya, berarti nggak suka. Enak ya, sahabatnya begitu, muridnya begitu, jamaahnya begitu. Tahu ini orang nggak suka, udah jangan diterusin. Sahabat yang lain yang menghibur Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dalam riwayat dikatakan Sayyidina Bilal. Ya, Sayyidina Bilal mengatakan, anfik ya Rasulullah, wala takhsha min dil arsy iqlala. Keluarkan terus ya Rasulullah. Bukan mau menasihati, bukan, tapi menghibur. Ya, anfik. Beri terus ya Rasulullah. Dan jangan kau takut yang mempunyai arsy membalasmu sedikit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anfik. Jangan takut nanti diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang sedikit, pasti akan banyak. Rasulullah tersenyum, senang. Rasulullah senang. Berarti dalam hadis ini dikatakan oleh para ulama, mencegah, melarang orang untuk bersedekah itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kan ada orang uang orang, ada orang mau sedekah, dia bilang jangan nanti habis uang kamu. Ya, hemat pangkal kaya. Ya. Apa lagi? Hemat pangkal kaya, apa terusnya? Menyimpan pangkal pelit gitu ya. Jangan kasih bagian dikit aja, jangan banyak-banyak. Ya, ada orang ngasih, nggak pantas itu, kayaknya orang sehat kok itu. Sehat minta-minta begitu, jangan dikasih. Enggak, itu enggak. Ya, enggak boleh. Itu tidak menyenangkan Nabi Muhammad. Tapi yang diperintahkan apa? Memberi spirit buat orang yang lain. Kasih semangat. Ayo, keluarin terus. Dermawan, mengajak orang untuk dermawan disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang
dermawan. Ya, dijauhkan di hati kita rasa pelit. Ya, kalau sudah pas, sudah benar-benar kita insya Allah menjadi itu, insya Allah Allah berikan rezeki yang banyak. Ya, kalau kira-kira masih pelit, udah biarin gini-gini aja. Ya, nanti bahaya sebenarnya. Pegang duit banyak pelit. Mau ngasih ini jangan, ini jangan. Cuma pikir-pikir terus. Mau ngeluarin duit berapapun, musyawarah istri dulu. Gimana mama? Mama lagi. Hah? Gimana mama? Jangan. Katanya mamanya. Ya, kata mama jangan. Habis nanti kita uang. Jadi tadi perlu kita suruh berpikir untuk berbuat kebaikan. Ketika kita niat untuk berbuat baik, insya Allah Allah akan datangkan tadi rezeki yang banyak, ya insya Allah. Bab berikutnya adalah idkhalus surur 'alal muslim, menyenangkan hati orang Islam. Nah, ini pahala juga. Ya, idkhalus surur, memasukkan rasa senang di hati umat Islam. Ini besar pahalanya. Wa minal munjiyat, sebagian dari hal-hal yang menyelamatkan muslim, idkhalus surur 'alal muslimin, menyenangkan hati orang Islam. Ya. Dengan apa? Dengan apa aja. Ya. Dengan apa saja itu menyenangkan. Siyamal makrubin, terkhusus untuk orang-orang yang sedang bermasalah. Orang punya masalah, bingung, ya, terlilit hutang, terlilit riba atau apa, dibantu. Itu pahalanya besar sekali. Bahkan kalau itu menyenangkan itu apa? Kasih orang sampai kaget. Gimana? Pernah nggak kasih orang sampai kaget orang? Ya. Begitu. Naik ojek, kira-kira bayarnya itu 20 ribu, ya, keluarin bayar 200. Masya Allah, pulang itu orang udah nggak ngojek lagi lah, doain, Masya Allah, dapat doa Allah maghfirlahu warhamhu. Jangan, dari bingungnya dia doa, mau doa apa ini, ya, Masya Allah, didoain, Masya Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan begini. Wah, udah sepanjang jalan, sudah dapat doa. Iya, bikin kejutan, jangan kejutannya nggak enak terus, ya, berita yang nggak enak, ngasih orang. Udah cukup kepala ini udah banyak berita yang nggak enak, ya, ditambahin yang nggak enak lagi. Yang senangkan hati umat Nabi Muhammad. Gitu, ya. Makrubin, orang punya masalah, dibantu, disenangkan. Aduh, orang punya masalah, saya begitu, ya kecil, ya kecil itu, ya beres kamu. Gimana beres? Salat, minta sama Allah, semangat ya. Minta ke Allah. Allahul Ghani, Allahul Mughni, bukan cuma kaya Allah, Allahul Mughni. Allah bisa mengayakan orang, memberikan kekayaan. Ya. Allah Maha Dermawan. Bikin semangat orang. Dia salat malam, dia bisa berdoa. Orang sudah masalah, datang ke kita, saya lagi punya masalah. Wah, berat masalah kamu, terlalu berat ya. Kalau saya bisa bunuh diri. Bahaya setan ya begitu. Enggak kasih semangat. Kecil. Buat inti, apa itu masalah? Kecil. Buat Allah, kecil punya masalah itu. Nabi Zakaria berdoa sesuatu yang enggak mustahil, sesuatu yang sangat mustahil. Ya. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah putih dah. Wa imra'ati aqir, istrinya mandul, ya, tapi tetap diberi. Kan sesuatu yang nggak masuk akal. Istrinya mandul, dianya udah tua, dikasih anak. Allah qadir, ya, dan kudrahnya Allah tidak sebatas zaman. Nah, itu perlu dipahami. Karena kudrahnya Allah, yaitu Nabi bisa untuk yang lain. Oh, itu dulu, sekarang juga bisa. Makanya orang suruh baca Al-Quran, suruh baca cerita-cerita anbiya terdahulu. Karena apa? Berlaku setiap saat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang mustahil menurut di masa itu sampai sekarang, tapi nggak mustahil buat Allah, jadi nggak mustahil sekarang juga. Begitu. An Ja'far disebutkan qala fi syarh as-sudur an Ja'far as-Sadiq an Muhammad al-Baqir
an Abi Zain al-Abidin, an Abi Zain al-Abidin, Ali bin Husain, Anil Husain As-Sibit. Ya, di hadis ini dari Sayyidina Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Ja'far, dari Imam Muhammad Al-Baqir, daripada ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, daripada Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain, dari Imam Husain Anil Husain As-Sibit, dan kedudukan As-Sibit. Sibit itu cucu dari perempuan, Sibit. Kalau laki-laki Hafid. Ya, Hafidun Nabi. Tapi Nabi enggak punya Hafid, yang ada Sibit. Sibit itu cucu dari anak perempuan. Ya, makanya disebutkan wa ila sibtaini nantasibu, Sibtain Nabi. Ya. Nah, ini ada keterangan penting karena berkenaan dengan waktu yang baru kita kemarin 10 Asyura. Ya. Nah, ini hal penting, sangat penting sekali. Dan seorang meminta tolong dijelaskan, ya. Ini bagaimana sikap sebenarnya, sikapnya ahli sunnah wal jamaah, sikapnya para habaib. Siapa yang enggak cinta kepada Imam Husain? Enggak ada. Ya. Cintanya adalah anugerah dari Allah. Orang cinta kepada Imam Husain anugerah. Anugerah bahkan pada Ahlul Bait semuanya. Ya, mencintai zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini anugerah dari Allah. Enggak setiap orang bisa. Ya, ilmunya ada, semuanya ada, kitabnya punya, pura-pura enggak tahu. Nah, kita, habaib kita mengajarkan kita untuk di tengah. Tidak menjadikan Asyura itu hari kesenangan. Dalam artian kesenangan, senang dengan terbunuhnya Imam Husain. Fasik kalau seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Imam Husain terbunuh kemudian kita senang. Kalau dibilang yang seperti itu, na'udzubillah, ini masuk dalam kategori namanya orang-orang nawasib atau nasibi, membenci Ahlul Bait. Tapi enggak ada, insyaallah enggak ada di antara kita seperti itu. Ya. Yang kedua, menganggap hari itu hari kesedihan. Setiap sebelum Muharram, orang pukul-pukul, ya, pukul dada, pukul pipi, melukai badan, begitu. Ya. Kemudian mencari sasaran. Setiap 10 Muharram mencari sasaran. Apa sasarannya? Siapa lagi yang enggak setuju dengan ritual itu, dianggap dia musuhnya Ahlul Bait. Nah, itu kebodohan yang luar biasa. Ya, dicari lagi. Siapa ini yang enggak mau? Siapa yang melarang? Kita umat Islam meyakini bahwa Imam Husain, sekarang ini Imam Husain muazzaz, mukarram, ya, dimuliakan dengan segala kenikmatan barzakhi. Senang Imam Husain bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkumpul dengan ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita meyakini itu, ya. Bagaimana kemudian kalau orang yang enggak mau ikut pukul-pukul seperti itu, seperti yang dilakukan orang-orang, kemudian dia mengatakan bahwa berarti dia enggak cinta pada, enggak, kita enggak seperti itu. Kita punya cinta. Cinta kita peneladanan kepada Imam Husain. Ya, bagaimana kita meneladani Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu? Ya, kita lihat akhlaknya. Itu lebih baik daripada sekedar menangis. Ya, dengan menangis menimbulkan apa? Kebencian kepada orang-orang yang bukan melakukan karena kebodohannya. Di situ melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Ali, melaknat Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dilaknat dalam acara itu. Apa ini? Ya, enggak boleh. Kalau cinta, kita enggak perlu pengesahan. Saya atau kamu yang lebih cinta kepada Imam Husain, misalnya begitu. Nah, ada cinta kan ada dalam hati. Buktinya itu alhamdulillah kita tidak memperingati setiap apa? Setiap Asyura, tapi setiap hari kita baca Ratibul Haddad, kita baca Imam Husain. Selesai baca salawat pagi, kita bacakan, kita hadiahkan kepada Sayyidina Husain, kepada Ahlul Kisah, semua Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kakek moyangnya habaib. Ya. Jangan diartikan, tapi jadi cinta, mengikuti, begitu. Apa yang bisa diambil? Ketakwaannya, akhlaknya, itu jauh lebih bermanfaat. Menurut kita, memperingati, mengenang hari kematian Sayyidina Husain itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam akidah Al-Habib
Abdullah bin Umar, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin tadi mengingat-ingat, menangis sesuatu yang sudah terjadi, itu dilarang menurut keyakinan kita. Ya, kalau ada orang mau yang seperti itu ya silakan, tapi jangan ajak-ajak, jangan dikatakan kalau kita nggak melakukan seperti itu berarti kita senang dengan kematian Sayyidina Husain. Itu jahat kalau begitu. Ya, berarti siapa yang tidak ikut dalam acara itu berarti senang dengan kematian. Naudzubillah. Ya, nggak bisa kita bisa. Kalau ada alat ukur gitu, ayo ditimbang mana cintanya. Siapa yang bisa? Ya, ada nggak yang mengukur itu? Bisa nggak ini cinta kamu sama cinta saya? Kan nggak bisa, semua cinta kepada Sayyidina Husain. Ya, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Mencintai ahlul bait itu wajib hukumnya. Nggak ada maknanya iman dengan cinta kepada mereka. Ya, tapi kita tidak seperti itu. Ya, mengekspresikannya dengan mencaci orang, ya, atau dengan memukul-mukul, itu nggak boleh. Dalam hadis itu dilarang. Orang mati itu nggak boleh takziah itu lebih dari 3 hari. Begitu. Apa sebabnya? Ya, ada orang meninggal, kan sudah cukup 3 hari. Makanya Habaib sebagian membaca tahlil itu biasanya 3 hari, nggak lebih. Ya, tapi bukan salah, boleh. 40 hari boleh, 100 hari berdoanya. Tapi memperbaharui, ditakutkan kalau itu tadi memperbaharui tajdidul huzun. Memperbaharui apa? Kesedihan, diingatkan lagi. Ya, sudah mulai agak lupa, sudah 10 hari datang lagi. Ya Allah, saya begini, nangis bareng lah itu. Datang lagi orang, begitu, ya. Imam Husain, siapa yang enggak sakit? Khususnya para habaib kalau membaca sejarah itu pasti dia akan merasakan sedih. Ya, tapi apa yang bisa dilakukan? Kita percaya, maqdir yaqul, sudah ditetapkan oleh Allah Taala, dan yang wajib kita yakini mereka sekarang Imam Husain dalam keadaan senang. Ya, Imam Husain enggak sedih. Sekarang enggak sedih. Yang sedih itu kalau ada orang yang mukhalif syariah, ada orang yang tidak patuh dengan syariat Nabi Muhammad. Pasti itu orang-orang ahlul bait semua sedih. Rasulullah sedih. Ya. Tapi kalau kematian, sebab kematian dan itu semua itu cuma penghantar syahadah saja. Ya. Penghantar untuk mengantarkan syahid. Ya. Nah, itu yang paling harus dipahami, dimengerti. Dengan cara itu ya, diajarkan bagaimana Imam Hasan dan Imam Husain waktu melihat ada orang tua, kan bagus diceritakan itu. Ada orang tua yang tidak rapi wudunya, acak-acakan. Tapi orang tua, kalau orang tua dinasihatin gimana? Misalnya, Tom, gitu ya, Pak, maaf Pak, itu wudu nggak beres nih. Ustadz yang ngomong itu, lebih muda, dia bilang, Pak, wudunya nggak benar itu gitu, model begitu wudu. Hah? Siapa lu? Pasti marah dia. Ente, bapak ente belum ada, anak sudah ada, lebih tua dia. Memang dia teman nongkrongnya. Kan begitu. Tapi ada uslub lain, lihat ini, ya, keluar dari Baitun Nubuwah, ya, dari cucu Nabi Muhammad SAW. Begitu melihat ada orang yang wudunya acak-acakan tadi, dibilang, coba lihat wuduku atau wuduk saudaraku Imam Hasan dan Imam Husain. Ya, wuduk dengan wuduk yang rapi, yang seperti yang dia dapat dari kakeknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimulailah dengan wudhu. Pertama Imam Hasan wudhu, bagus wudhunya. Kemudian baru wudhu yang Sayyidina Husain, wudhu kedua. Kemudian dia lihat setelah wudhunya, la wudhu'ukuma ahsanu min wudhu'i. Wudhu kalian berdua lebih bagus dari wudhuku. Begitu nasihatin orang. Ya, ini kan cerita bagus, akhlak yang bagus. Ya, menegur orang dengan itu selembut itu ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kita yakini. Ya, bukan dengan melaknat, mustahil, itu mustahil. Ya, demi Allah saya nggak percaya, anda nggak percaya kalau Imam Husain itu melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat istri Rasulullah SAW. Mustahil. Bukan akhlaknya Nabi Muhammad, bukan akhlaknya nubuwah, bukan akhlaknya para ahlul bait yang suci, disucikan. Wa yutahhirukum tathira, disucikan sesuci-sucinya. Maka nggak mungkin orang-orang suci itu melaknat, orang suci itu mengumpat.
Ya, karena itu bukan tidak menunjukkan, enggak sinkron. Mana kesucian kalau begitu? Ya, suci itu ma bu'istu ta'anan wala la'anan, inna bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus sebagai mencaci maki, tapi aku diutus sebagai apa? Rahmah, penebar rahmat. Ya, begitu juga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang telah meneladani, siapa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan Idkhalus surur, masih dalam Idkhalus surur dari hadis yang ada di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab.